Nah, jawabannya benar nggak ini 2.500? Iya, 2.500 jawaban. Tadi yang depannya aja salah. Betul sekali. Yang depan harusnya berapa? Harusnya cuma 4. Betul sekali. Ya, itu ya, hati-hati ya. Jadi bikin 5. Yo, oke. Ya. Ini teman-temannya banyak konfirmasi agak terlambat karena mungkin ya ini nggak apa-apa lah, kita mulai aja sambil koreksi yang awal-awal. Baru nomor 4. Nomor 4 tuh belum terkerja. Nomor 4 tadi berapa jawabannya? Tunggu bentar. Cari ulang ya. Boleh, silakan. Oh, tadi nggak salah jawabannya 350. 350. Kalau 350 masih salah juga. Ini juga sama. Hati-hati, angka di depan tidak boleh. Ya, saya memang udah bikin nggak boleh itu. Nggak boleh 0 ya. Ya, nggak boleh 0. Bentar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Jaki baru masuk ya. Ini ada teman baru, jadi agak diulang sedikit nih. Nggak apa-apa ya. Iya Pak. Nomor apa dia? Nomor 1 sampai nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Nomor 4. Sebentar, Bapak kopi dulu soalnya. Yang nomor 4. Ini ya. Ini. Nah, ini soalnya kan. Tentukan banyak bilangan asli 3 digit yang memuat tepat sebanyak genap digit ganjil. Oke. Artinya digit ganjilnya ada genap. Genap itu kita mulai dari 0. 0. Artinya tidak ada bilangan ganjil. Iya. Nah, jadi ini kita bagi kasus. Ya. Genap digit ganjil. Kita tahu kan digit ganjil itu. Kita tahu digit ganjil. Satu, 3, 5, 7, dan 9. Ada 5 ya? Iya. Sementara digit genap 0, 2, 4, 6, 8 juga ada 5. Iya. Jadi soal ini Pak. Ya. Boleh saya jelaskan cara saya dulu nggak? Gimana? Jelasin cara saya dulu. Jelasin saya cara saya dulu. Oh, boleh. Nah, saya tuh kerjainnya dalam bentuk pencacahan. Jadi kalau tepat sebanyak genap digit ganjilnya, artinya kalau saya nangkapnya nanti banyak digit ganjil itu genap. Oke. Sebanyak artinya tidak boleh 0, walaupun 0 itu termasuk genap. Artinya digit ganjil itu harus berjumlah 2. Oh. Oke. Sampai situ benar nggak, Pak? Kecuali gini, ya. Bilangan asli genap itu dimulai dari 2. Kalau bilangan asli genap. Tapi kalau bilangan bulat, ya, di sini, ya. Ini bilangan asli 3 digit. Artinya kan 0 termasuk genap. 0 bisa. Oh, bisa. Tuh, sebentar. Oke, Pak. Kalau kayak gitu, saya cari ulang dulu sebentar ya. Ya, boleh. Oke. Kemarin Zaki kita sampai nomor berapa, Zaki? Nomor 7 ya, nomor 7, nomor 8 ya masalah ya. Nomor 8 Pak. Ya, kita mau ke nomor 9.
Gimana kalau jawabannya 450, Pak? Iya, betul ya. 450. Nanti ada di videonya. Boleh dilihat ya, Andrew ya. Yang digit ganjilnya tuh cuma yang sebanyak 2. Saya nggak hitung yang nggak ada digit ganjilnya. Oh, 0 juga masuk. Iya, Genap semua juga. nolnya. Tadi nggak hitung nolnya. Ya, oke. Ya, kita masuk materi dulu ya. Faktorial dulu. Faktorial ya. Udah pernah tahu sebelumnya faktorial? Faktorial. Oh, ya faktorial ya kayak 3 faktorial gitu, 3 kali 2 kali 1 gitu kan? Iya, betul. Ya, Jaki sudah pernah belajar faktorial, Jaki? Pernah, Pak. Pernah ya. Oke. Jadi kalau misalkan 0 faktorial berapa 0 faktorial? 1. Ya, 1 ya. Ya, 1 faktorial juga 1 loh. Ya, faktorial juga 1 ya. Ya, jadi kalau 2 faktorial itu sama dengan 2 dikurangi 1. 3 faktorial. Kalau 3 faktorial 6. Faktorial 24 dan seterusnya. Ya, dikali 2 kali 1 ya. Oke. Dan seterusnya. Ya, benar. Nah, sekarang masih tentang faktorial dulu ya. Ini Bapak kayaknya di soal itu ada soal tambahan. Sebentar. Ini soalnya diambil dulu, lupa. Belum dimasukkan di soal yang itu. Bentar ya. Dikirim dulu ke grup. Ini kombinator. Ini soalnya. Ini Bapak copy dulu ya ke layar ya. Nih. Kenapa, Pak? Kenapa? Lari-lari nih ya kursornya. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa? Ini kursornya kok lari-lari ya? Apanya lari-lari? Kursornya sebentar. Oke dah. Nah ini ya. Kenapa? Gimana? Gimana? Nih hasil penjumlahan. Oh. Nah ini ya. Nih. Yang mana, Pak? Nah di sini. Oke. Itu tidak ada di modul ya. Ini Bapak tambahkan aja. Ya, ini tentang faktor. Wah. Ya, hasil penjumlahan adalah suatu bilangan yang angka satuannya adalah. Ya, silakan. Boleh dicoba dulu ya. Iya ya, sebentar. Dia cuma tanya angka satuannya ya. Iya. Kata kuncinya dia hanya tanya nih angka satuannya saja. Ini kata kuncinya. Oh ini si udah jawab nih.
Jaki udah dapat, Jaki? Sudah, Pak. Sudah. Sebentar, lagi bikin caranya. Boleh difoto di WA aja ya, kalau udah siap. Oh, Andre udah jawab. Udah. Jawabannya 3. Ya, 3. 3 jawabannya. Saya bisa jelaskan. Ya, sama temannya juga tuh jawab 3 juga ya. 1 faktorial tambah 2 faktorial Ya, tambah nanti 3 faktorial tambah 4 faktorial ya. faktorial itu masih ada satuan, tapi pas mulai 5 faktorial, 6 faktorial dan seterusnya dia sudah 0 terus satuannya. Iya, mana sekali ya. Mudah masih ya. Ini soal pemanasan ya. Oke. Jadi cukup kita menjumlahkan 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah 4 Tambah 4 faktorial. Satuannya 3 nanti. Kalau 5 ke atas itu udah pasti 0 angka Ya. satu. Oke. Jadi nanti 1 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 24 ya. Ya. Satuannya 3 ya. 3 berapa gitu kan? Oke. Ya. Oke, selanjutnya masih soal pemanasan ya. Ini kayaknya Soal selanjutnya, Pak. ya. Sebentar ya, Bapak. Kecilkan dulu ini layarnya. Ya, ini masih soal mudah sebenarnya, tapi nggak apa-apa untuk pemanasan. Menjumlahkan pecahan. Nah, ini dia. Ya, lanjut. Apa itu? Nilai. Ini nomor 2-nya ya. Ya, dia tanya nilai. Dia tanya nilai. Sebentar ya, Pak. Oh, yang udah selesai, ini udah ada yang selesai tadi. Langsung aja lanjut. Bapak pilihkan. Udah dicatat soalnya kan? Ini ya. Nomor 3 tambahan. Nah, ya. Oke. Nih, soalnya nomor 3 tambahan bagi yang sudah selesai. Mungkin kalau sudah selesai, ini tambahan soalnya. Oke. Ini nomor 3.
Nomor 2 belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Ya. Pak, Nih, pertanyaan. ya. Yang nomor 2 itu, Pak, bagian apa ya? Penyebutnya harus disederhanakan sampai bilangan asli nggak? Nanti jawabannya dalam bentuk faktorial nggak apa-apa. Faktorial nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Intinya Nggak apa-apa ya dalam bentuk faktorial. nggak apa-apa. Oh, Nah, karena ini soal aslinya ini dalam bentuk bilangan berganda. Ini soal OSK SMP. Mau dibikin berapa penyebutnya nih tadi nih? 10 faktorial. 10 faktorial boleh. Ya, berarti yang ini 8 faktorial. Kita kalikan 10 kali 9 kali 8 faktorial gitu kan? Berarti ini 10 kali 9. Ini kalikan 10 kali 9 faktorial berarti atasnya dikali 10. Gitu. Ya. 3 per 10 faktorial. Oke. Jadi 90 per, nah ini kan menjadi 10 faktorial. 20, 10 faktorial tambah 3 per 10 faktorial gitu. Ya udah, tinggal 90 kurang 20, 70 ya. Tambah 3, 73 per 10 faktorial. Udah, selesai nomor 2. Sekarang lanjut ke nomor 3. aku pikir dalam bentuk bilangan itu bilang bulat. Boleh dalam bentuk itu ya? Boleh. Memang seperti ini dia. Oh, Karena kalau diapain panjang sekali tuh. nih. Dia ada suara sepeda motor. Oh, Amalia baru join, Amalia. Ya. Nah, ini Amalia soalnya. Sekarang kerjain soal nomor 3. Pak, soalnya nggak kelihatan. Oh, itu dia. Gini ya, nomor 3 ya. Arahkan ke teleskopik. Itu clue-nya. Belum belajar teleskopik? Belum belajar ya? Belum. Oke lah, kalau belum belajar. Teleskopik itu gini, yang saling mematikan. Misalnya contoh yang paling sederhana yang gini nih. 1/1 dikurang 1/2 tambah 1/2 kurang 1/3 tambah 1/3. Oh, itu yang itu nanti saling menghabiskan. Iya, itu namanya teleskopik atau Oh, teleskopik. saya pikir apa namanya? Oh, ini teleskopik atau teleskopik. Iya. Coba. Kan mati ya kan, gini-gini. Nah, sisanya awal dan akhir kan. Sama ini, itu clue-nya. Coba dipikirkan, dirubah Oke. dulu.
Ada yang udah dapat ide? Belum dapat, Pak. Dapat? Belum? Belum. Nih. 1 ini kan mau kita pasangkan dengan si 2 faktorial di sini nih. Ya. Jadi boleh Belum nanti tahu ganti gimana ini caranya. 2 kurang 1. Ya. 2 kurang 1. 1 itu boleh diganti 2 kurang 1. Kali 1 faktorial. Supaya apa? Nanti supaya 2-nya kali ke sini kan 2 faktorial nih. Oh, Nah, ini min 1 kali 1 faktorial. Intinya kita memunculkan bentuk pengurangan. Kenapa bentuk pengurangan? Karena kuncinya teleskoping itu ada pengurangan. iya itulah. Saya bingungnya itu kenapa nggak ada pengurangan. Iya, kita sendiri yang memunculkan pengurangan. Nah, nanti yang 2 ini coba kamu ganti juga, ini menjadi 3 kurang 1. Kan 2 kali 2 faktorial. Dan seterusnya, coba dikembangkan. Gimana? Udah dapat? Udah sini? Buat sini aja ya. Biar muat. Ini kita hapus dulu. Ini sudah. Oke, jadi gini caranya. Bapak ulangi lagi ya. Supaya ini berubah menjadi teleskopik atau teleskoping, tentunya harus ada bentuk pengurangan. Iya, Nah, saya ini sudah ngerti. kita ganti Saya satunya lagi nyarinya. 2 kurang 1, ya kan? Faktorial. Tapi tetap aja itu masih. Sebentar ya. Nanti kali ke dalam, kali sifat distributif. Sebentar, Pak. 2-nya diganti tadi apa? 3 kurang 1 ya. Sebentar ya, Pak. Saya Oh. kerjakan dulu. Ya, boleh ya. Nah, silahkan dibacakan. Sampai 3 suku juga boleh, 3 suku. Kalau 3 ini berarti 4 kurang 1. Dan seterusnya gitu. Ini yang belakang ini berarti N itu mengikuti pola yang ini menjadi apa? Mengikuti pola yang ini. N tambah 1 ya. N tambah 1 kurang 1 gitu. Bentar, Pak. Bentar. Oke. Cari. Kan. Ini sudah sangat membantu. Silakan dilanjutkan. Yang udah dapat boleh difoto, dikirim ke WA. Sudah dapat nomor 3 ini. Jadi nanti kirim ke WA ya. Ya, kalau udah dapat duluan ya, biar diajarin pegang. Jaki dapat Jaki? Sebentar, Pak.
kayaknya hampir dapat. Hampir dapat. Oke. Kayaknya. Sebentar. Beri saya waktu. Oke, silakan dicoba dulu. Si Hana juga nih, Hana bisa cepet ini jawabnya si Hana. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Belum. Oke, ini gini. 2 dikali 1 faktorial. Ya, 2 dikali 1 faktorial artinya 2 faktorial. Dikurang, ini 1 faktorial. Ditambah. 3 dikali 2 faktorial. 3 dikali 2 faktorial kan 3 faktorial. Ya. Saya juga kayak gitulah sama. Nah, kurang 2 faktorial. Nah, ini udah kelihatan muncul teleskopik di sini, teleskoping. Iya, coret. Saya tahu. Sekarang yang 4 dikali 3 faktorial berarti 4 faktorial ya. Dikurang 3 faktorial. Dan seterusnya. Langsung saja kita yang terakhir ini ya. N tambah 1 dikali N faktorial berarti menjadi N tambah 1 faktorial. Iya, Pak. 3 dikali 2 faktorial nanti 3 kali 2 kali 1. Jadi 3 faktorial dia. Iya. Oke. Coret-coretan nanti. Ya, ini coret-coretannya di sini. Ini 2 faktorial ini habis. Ya. Kemudian 3 di sini juga habis. 3 habis ke sini. Nah, 4 nanti juga akan habis menurut pola di sini ya. Pola di sini ya. Sisa min 1 faktorial itu ya. Sisa yang ini ya, betul. Nih, min 1 faktorial. Ini habis ke sini. Nanti di sini habis yang mana di sini? Coba lihat dari sini. N tambah 1 faktorial atau min N faktorial yang habis dengan angka di sebelum di sini menurut? Kayaknya N plus 1 faktorial deh. Yang mana? Yang sisa atau yang habis? Yang N plus 1 faktorial kayaknya. Yang sisa. Lihat. Ini mati sama yang di sini kan? Ya. Jadi nanti menurut pola ini ya. Yang di sini ya, ini ada sebelumnya sini ya. Ini akan mati dengan yang di sini gitu. Nah, ya, jadi jawabannya Ya matinya min 1 faktorial plus N plus 1 faktorial. ya. Oke. Kalau ini kan min 1 faktorial itu min 1 ya. Min 1 boleh ditaruh di belakang menjadi N tambah 1 faktorial min 1. Ini jawabannya ya. Oke. Ini soal OSK SMP tahun 2016 masalahnya. Oke. Udah dasar faktorial sudah tahu. Sekarang Bapak akan jelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Di sini saja ya. Oke. Permutasi dan kombinasi. Nah, jadi permutasi dan kombinasi ini adalah tentang bagaimana banyak cara kita membuat suatu susunan-susunan dengan melihat urutan. Nah, jadi perbedaannya langsung saja Bapak tulis. Untuk permutasi itu urutannya, ya urutan itu diperhatikan. Permutasi kombinasi sudah belajar, Pak. Permutasi itu rumusnya tuh N faktorial per N min K faktorial. Ya. Kalau kombinasi itu
N faktorial per K faktorial kali N min K faktorial itu sudah pernah. Di mana? Di mana? Kalau itu tak diperhatikan aja gitu. Kalau kombinasi berarti tidak diperhatikan ya? Ya. Atau bahasa lainnya tidak diperhatikan, dicuekin ya? Ya. Nah, jadi cara mudah mengingatnya, kalau permutasi kan depannya per, berarti urutan diperhatikan ya. Kalau kombinasi depannya C, berarti urutan dicuekin gitu ya. Boleh juga cara mengingatnya. Nah, dicuekin C. Oke, ya benar tadi dibilang Andrew ya. Rumus untuk permutasi P, N, K misalnya atau R sama saja. Itu rumusnya tadi adalah apa tadi? N faktorial per Min K faktorial. N min K faktorial ya. Sementara kalau untuk kombinasi NK, rumusnya adalah N faktorial per K faktorial kali N min K faktorial. iya, atau boleh juga N kurang K dulu, ya, dikali K faktorial. Gitu ya. Jadi, maksudnya urutan yang diperhatikan nanti kalau dia untuk permutasi, kalau ada urutan AB, ya, ini urutan AB, tidak sama dengan urutan BA, dihitung dua cara gitu. Iya, iya benar. Karena kalau kombinasi, kalau ada urutan AB dengan BA itu sama saja, dihitung satu cara. Oke, sekarang lihat soal yang kombinasi itu lebih sedikit kan daripada kejadian permutasi. betul sekali, kombinasi lebih sedikit. Ya, ini contohnya itu di soal yang nomor 9. Nomor 9 pada sebuah bidang itu. Mana nomor 9? Mana nomor 9? Nomor 9 yang ada di modul ya, Pak? Ya, di modul. Oke, nih soalnya nih. Ya. Pada sebuah bidang terdapat 10 titik. Di antara 10 titik tersebut tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris. Banyak segitiga yang dapat dibentuk dengan menghubungkan sembarang 3 titik. Oke, jadi dari definisi ini kira-kira ini kasusnya permutasi atau kombinasi, itu yang pertama kali. Memperhatikan urutan atau tidak, itulah. Ini ada titik 10, misalnya Bapak bikin ini titiknya ini adalah namanya titik A. Ini titik B. Boleh nggak C-nya segaris di sini? Tak boleh ya? Ya. Nah, karena kalau dia segaris, tidak bisa dibuat segi 3. Jadi anggap saja C-nya di sini. Coba di sini misalnya C. Dah, D-nya ya dan sebagainya ya. Pokoknya tidak ada yang segaris. Oke, silakan. Apa dicoba dulu ini permutasi atau Ya, kombinasi? boleh mencoba dulu nggak, Pak? Boleh coba dulu ya, silakan. Ya, ini si Hana udah dapat ya jawabannya langsung ya, cepet ya. Bentar, Pak. Sebentar. Ini kita di sini ada Hana dari Bali, Jaki dari Bengkulu, Amalia dari Jawa Tengah kalau salah ya. Baru Andrew dari apa? Belitung ya. Bangka Belitung. Oke ya, jadi tidak ada yang satu provinsi yang sama yang belajar malam ini. Oke, saya akan butuhkan caranya ya. Boleh dikirim di grup saja, boleh di grup. Ya. Nah, di grup aja biar dilihat juga teman-temannya boleh. Oke. Bukan di WA pribadi nih. Biasanya sih WA pribadi, tapi di grup juga nggak apa-apa. Jadi mau yang mana ini? Di grup aja saya. Karena mudah soalnya.
Oh ya, C10-3 ya. Sebentar, Pak. Sebentar. Iya. Ini si Hana sudah jawab, dia salah tulis tadi pertama. Ya, benar. Ini saya fotokan ya, Pak. Oke. Martabak. Sana. Iya. Sudah terkirim loh. Oke, sudah terkirim. Oke, ini dia Pak. Ya di grup aja lah biar semuanya saling melihat ya. Selama ini hanya japri-japri aja sih, malu-malu. Ya, 10 kombinasi 3. Ya, betul sekali ya. Kenapa kombinasi bukan permutasi? Karena kalau permutasi kita tes saja. Atau misalnya segitiga ABC, itu kan sama aja dengan segitiga BAC. Iya, betul. Segitiganya. Segitiga yang sama, walaupun namanya dibalik aja kan. Ya, benar sekali ya. Ya, jadi urutan ABC dengan BAC itu sama ya. Jadi urutannya Ya. tidak diperhatikan, berarti tidak diperhatikan, dicuekin, kombinasi. Nah, sorry. Iya. N-nya 10. Kenapa 10? Karena tersedia 10 titik ya. Ya, kombinasi 3 dari 10 gitu. Ya. C10-3 bisa penulisan seperti ini, bisa juga 10C3 ya, ini sama penulisannya. Ya. Oke. Ini ya, N faktorial. N-nya berapa N-nya? 10 ya. Ya. 10 faktorial per N kurang K, berarti 10 kurang 3 langsung saja 7 faktorial kan. K-nya 3 faktorial. Ya. Faktorial itu 10 kurang dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial, kita stop. Kenapa stop? Karena ada di bawah yang sama, bisa dicoret nanti. Kalau 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi 7 faktorialnya habis. Ini 9 bagi 3 tinggal 3. 8 bagi 2 tinggal 4. Kali kan 3 kali 4 kali 10 120 ya. Nah, sekarang Bapak Selanjutnya. buat soal seperti ini ya. Mirip seperti ini ya. Ada 10 titik ya seperti ini ya pada bidang. Tapi ada 4 titik yang segaris. Silakan. Ada 4 titik yang segaris. Ada 4 titik yang segaris. Ini soalnya seperti ini ya. Ini tambahan ya, soal tambahan. Tambahannya tadi ada 10 titik ya, di mana 4 titik segaris. Sebentar. Sama pertanyaannya, banyak segitiga yang bisa dibentuk. Silakan coba ya. Ada 10 titik di mana 4 titik segaris, yang lainnya nggak segaris ya, hanya 4 titik saja yang segaris. Nah, pertanyaannya adalah banyak segitiga yang bisa dibentuk. Silakan dicoba. Bikin caranya ya. Langsung saya kirim ke grup ya nanti ya. Japri boleh, nanti dikira nyontek ya. Jadi kirim ke WA pribadi dong. Pribadi dulu lah, pribadi dulu. Oke. Biar tidak mempengaruhi teman-teman yang lain ya. Oke.
Oke Pak, saya fotokan ya. Baik, silakan Andre. Salah masih. Oke. Andrew masih salah. Coba lagi Masih lagi. Masih salah. Masih salah. Bentar ya Pak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Misalnya HI yang belum dinomorin. Kan dari HI, HIG bisa dibentuk segitiga, HIG misalnya. Ya enggak? Sebentar ya. Atau Oh A, B. enggak Pak. Memang salah. Memang salah. Memang. Ya, 6 titik lainnya tidak segaris. Tadi si Andre sudah menjawab. Kayaknya udah bisa Bapak hapus yang ini ya, layar yang ini ya dari tadi nih. Sudah. 10 titik. Ada 4 yang segaris. Kayaknya Bapak tambahkan yang segaris dulu. Ini segaris nih misalnya. Segaris ada 4. Titik A misalnya. Titik B. Titik C. Titik D. Ini 4. Berarti yang selebihnya misalnya ini di sini ya. A, B, C, D, ini E. F-nya di sini misalnya. Dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bebas. Di sini mungkin ya. G. H misalnya. Oke, saya fotokan ulang ya. Oh, enggak segaris titiknya. Yang 6 titik lainnya tidak segaris tuh Hana. Hana tuh buat segaris semua tuh. 4 segaris masing-masing, 6 segaris. Yang 6 itu di bawah tidak segaris. Nah, terbalik nih motonya. Pak, udah benar belum itu? Kenapa C83? Iya, tadi salah Pak. Sebenarnya apa tuh dari titik yang ke-8 itu juga bisa dibikin segitiga juga. Tadi cuma ngitung 7 titik.
ini masih salah juga. Ya ya. Masih salah ya. Gini. Pertama, ya, kita semuanya ini 10 titik tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, salah inilah ya. H, I, J. Ini kita buat segitiga dulu semuanya. Apa kita memasangkan 3 ya. Memang di sini yang agak yang rancu kan, yang di sini kan. Tapi kan selebihnya bisa kayak ini. A, B, G. Ini kan bisa segitiga nih. A, B, G ya. Jadi caranya gini. Semua titik ini kita pilih dari 10, ambil 3 titik. Berarti kombinasi 10, 3. Kita kurangkan. Gitu ya. Prinsip pengurangan. Pengurangan yang mana? Yang ini nih. Yang 4 ini. Jadi Yang, cuman dikurangin aja ya? iya, misalnya gini. ABC itu kan tidak boleh kan? Atau ABD tidak boleh. Nah, atau BCD dan seterusnya. Berarti kan yang tidak boleh, yang tidak jadi segitiga ini adalah dari Salahnya di mana? Itu sebenarnya juga bisa dibikin itu. dari 4 titik ini ya. Semuanya, makanya harus pakai prinsip pengurangan gitu. Iya, dari 4 titik pilih 3 ya. Iya. Nah, jadi jawabannya ini berapa nih? C103 tadi udah dihitung kan yang soal pertama 120. Kurang C43. Berapa C43? 4 ya? Jawabannya adalah 116. Iya ya. Maaf ya salah-salah. Enggak apa-apa, masih belajar ya. Tapi udah bagus ininya ketekunannya ya, tekun sekali. Oke. Oke, soal selanjutnya. Ya, yes. Ini tahu ya semua ya, C43 dari mana dapatnya ya? 4. Oke. C43 rumusnya kan N faktorial per N kurang K. 4 kurang 3, 1. 3 faktorial. Berarti kan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 4. Sekarang nomor 10 tokoh masyarakat RW ini. Nah, ini nomor 10 tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di suatu RW selain Pak RW dan Bu RW terdapat 5 orang. Wanita, 5 orang wanita dan 6 orang pria. Kelurahan meminta 6 orang untuk mengikuti seminar di tingkat kota. Dipilih 6 orang sebagai delegasi RW dengan komposisi 3 orang wanita dan 3 pria. Yang salah satu diantaranya Pak RW. Pertanyaannya adalah banyaknya cara memilih delegasi tersebut adalah, silahkan difikirkan dulu. Permutasi atau kombinasi nih kasus soal ini. Kombinasi, iya betul. Ya dia tidak memperhatikan urutan. Silahkan coba dikerjakan dulu. Sebentar, Bapak minum dulu sebenarnya. Dikerjakan dulu.
Ya, ini baru si Hana yang sudah kirim jawabannya. Yang lainnya udah bisa ya? Bingung? C63. 63-nya milih wanita ya. C53. Masih salah. Hana masih salah ya. Ya, yang lain gimana? Masih salah. Nih kata kuncinya ya. Di sini kata kuncinya. Kata kuncinya di sini Pak RW selalu dipilih, ini kata kuncinya. Pak, saya sudah kirim jawabannya, Pak. Bapak sudah lihat belum? Oh baru dikirim ya. Ustaz. Sudah saya kirim tuh. Oh, masih salah juga ya. Masih salah. Iya, nggak boleh pilih 3. Masih salah nih. Nah, masih salah. Oke, jadi Bapak ulangi lagi ya. Kalau sudah pas dipilih itu termasuk pilihan nggak kalau sudah pas dipilih? Kayak ini kan. Yang salah satu di antaranya Pak RW. Jadi Pak RW itu selalu ikut dia sebagai delegasi. Delegasi itu artinya perwakilan. Ya, jadi selalu dipilih. Artinya prianya nggak milih 3 lagi, nggak milih 3, tapi pilih berapa? Pilih berapa? 2, Pak. Pilih 2 ya. Memang orangnya di sini Pilih 2, dia bilang pilih 3. Emang Pak RW itu nggak ada dikasih tahu di sana Pak RW-nya nggak boleh ikut. Nggak boleh dipilih. Gini. Salah satu diantaranya Pak RW. Jadi Pak RW itu wajib ikut. Jadi sudah jelas ya. Wajib ikut. Kenapa? Iya. Nggak dikasih tahu di sini. Oh, udah jelas ini. Yang salah satu diantaranya Pak RW dari 3 pria ini nih. Salah satu diantaranya Pak RW itu tersirat ya. Jadi maksudnya Pak RW itu harus ikut, nggak boleh nggak ikut. Gitu. Iya, namanya dia ketua RW. Oh. Nggak ikut kan gitu logikanya. Ya, memang saya salah. Ya, jadi delegasinya udah jelas Pak RW ya. Dan laki-lakinya kombinasi ya, hanya memilih 2. Dari berapa laki-laki? 6. Gitu, C62. Dan ya, perempuannya pilih ada berapa perempuannya? 5, C3. Salah kalau 5. 6. Kenapa perempuannya 6? Bu RW masuk dalam hitungan. Bu RW. Jadi 6. Pilih 3. Karena kan di sini yang pasti ikut hanya Pak RW. Bu RW bisa ikut, bisa tidak. Ya, Bu RW bisa ikut, bisa tidak. Berarti di sini include ya. Include Bu RW. Ya, 5 wanita tambah Bu RW. Jadi 6. Dari 6 pilih 3. Untuk yang wanita gitu. Ya, ini tadi si pria, pilihan prianya. Ini pilihan wanita. Dah. Maka sama dengan Pak RW ya ngapain? Itu udah pasti kok ya. Satu pilihan buat dikali dan kalau dan dikali C62 dikali C63. Silakan. Tinggal hitung. Nah, gampang lah hitung. Prianya kok 6? Oh iya memang 6 ya, prianya 6. Memang ada 7 kalau ada Pak RW ya. Nah, 6 karena Pak RW udah pasti ikut, jadi nggak ada dalam pilihan.
Oh, Jaki udah kirim. Jadi jawabannya Jaki berapa? 150. 300 Pak jawabannya. Ya, 300 jawabannya. Mungkin salah hitung Jaki nih. Jawabannya 300 ya. C62. Rumusnya tadi 6 faktorial per 6 kurang 2 kan 4 faktorial. C63. 6 faktorial per 6 kurang 3. 3 faktorial kali 3 faktorial. Gini ya. Nah, 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1 ya, 2 aja ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini 3 faktorial ini tetap biar bisa dicoret. 3 kali 2 kali 1. Coret-coret 2 dengan 6 tinggal 3 ya. Coret-coret ini 6 mati. Berarti ini 20 dikali 15. Ya, 15 kali 20. 300. Oke, jadi ada cara lain untuk kombinasi ya, biar nggak sepanjang ini. Gini aja nih, C kombinasi ya, tidak berlaku pada permutasi. C62. Lihat nih, bawahnya kan 2 nih. Berarti 6-nya mundur 2 kali. Gitu. 6-nya mundur 2 kali. 6 dikali 5. Gitu. Dibagi. Nah, 2-nya itu 2 faktorial. 2 kali 1. Nah, jadi singkat, nggak sepanjang ini kita tuliskan ya. Ini kan 6 bagi 2, 3. 15 kan sama tadi 15-nya. Gitu. Berarti kalau untuk kombinasi 63 dengan metode tadi gimana nih di sini? 6-nya mundur 3 kali karena 3 di bawahnya. Jadi kita tulis di sini nanti 6. Oke, sudah ngerti. 6 kali 5 kali 4 gitu ya. Kan 3 kali mundur. Per bawahnya 3-nya 3 faktorial. 3 dikali 2 kali 1. Gitu ya. Coret-coret 20. Nah, sama ya 300. Ya ini untuk mempercepat perhitungan saja sih. Untuk mencegah silap. Oke, itu nomor 10. Sekarang nomor 11. Ya. Nah, silakan dicoba nomor 11. Permutasi atau kombinasi itu dulu yang perlu diperhatikan. Tuh, di copy terus soalnya. Ini sudah dicatat ya? Mau dihapus, sudah ya? Ya, nanti kan dari rekamannya di channel YouTube Bapak ini bisa dilihat ya. Nah, ini dia. 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar pada sebuah bangku. Ya. Diilustrasikan aja, bangkunya ada 7 ya. 6 ya, karena ada 3 siswa, 3 siswi. Ada 6. Jika yang menempati pinggir bangku harus siswa, maka banyaknya susunan posisi duduk yang mungkin adalah. Ya, ini gini. Anggap saja dia kursi sejajar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siswa. Siswi, apa ya? Kita misalkan siswa itu A, ya. Siswi B misalnya. Ini siswa itu A, siswi B. Berarti nanti ada A1, A2, A3 gitu ya. Ini B1, B2, B3, gitulah. Ya. Ingat ya, kalau siswa, manusia itu adalah unsur yang berbeda. Tidak boleh disamakan, berbeda ya. Misalnya si A1 itu si... Siswa itu cowok, siswi itu cewek ya? Ya, siswi cewek. Terus siswanya pun beda-beda orangnya kan. 3 orang ini bisa beda nama, beda orang. Gitu. Beda kan dengan bola. Misalnya ada 3 bola warna merah itu identik gitu. Ya, nggak bisa dibedakan. Kalau ini bisa dibedakan. Nah,
Jadi misalnya ini misalkan saja lah Bapak buat ini di sini susunan A1, ini A2. Kalau dibalik ini A2, A1 sama nggak ini? Susunan ini. Ini contoh aja sampel untuk bisa soal ini. Si A1 itu si Budi. A2, Jawabannya 864. Oh, udah dikerjain. Udah. Benar nggak? Bapak belum ngecek. 800 berapa? 864. 64. 864. Nah, coba di foto Japri aja Japri. Benar nggak jawabannya? Ya Bapak lupa hitungannya. Hitung di foto dulu, coba di foto. Oke. Ya ini tentu berbeda ya, karena A1 di sini kan si A di pinggir. Di sini A1 di nomor 2 di kursinya, berarti berbeda. Berarti ini kasusnya nanti permutasi. Perhatikan urutan. Ya, silakan dicoba dulu. Kita fokus ke mana dulu? Ke syaratnya. Nih, yang menempati pinggir bangku harus siswa laki-laki. Itu dulu. Ya. Yang menempati pinggir ini sama ini harus laki-laki. Ini siswa. Berarti ya bisa dicoba ya. Nah, silakan. Ada juga yang jawab 72 ya. Coba rumusnya gimana? Rumusnya aja. Rumusnya udah perhitungannya kan bisa. Kenapa kombinasi 32? Iya, kan berbeda juga kalau dia pojoknya ini. Nih. Kita kirim tuh jawabannya, Pak. Kalau juga. Benar. Ini misalnya A1, A2. Kalau dibalik Sudah ini benar A2. nggak itu, Pak? Pak, sudah benar nggak? Sebentar ya. 864 jawaban saya. Oh, ini dapat 3, 2. Oke, 3 kali 2. Benar nggak, Pak? Itu tuh kok 36. Dari mana 36? Iya, 36. Dikalikan semua. Apa? Iya, dikalikan semua. Benar nggak, Pak? Halo? Oh, masih salah kan? Ya. 3 dan 2-nya benar yang ujungnya. Cuman yang di tengah itu salah. Kenapa? Harus 1, 3, 2, 1. Harusnya 4, 3, 2, 1. Udah itu aja dikalikan. Tak perlu lagi. 4, 3, 2, 1. Karena kan itu yang kursi nomor 2 dari kiri itu kan sisanya udah 4 orang kan. Udah 3, 2. Itu nanti sisanya tinggal 4 orang. Tapi harus dipisahin kan. 1 pria, 3 wanita. Enggak ada syarat. Boleh dekat kalau itu. Iya. Ini di sini syaratnya hanya yang menempati pinggir harus siswa. Ini siswa itu di sini sama sini. Di sini. Iya, artinya siswanya sisa 1 kan. Bebas, boleh siswa di sini boleh. Siswa itu bebas di mana saja. Yang sisanya 1.
Nah, jadi masalah penafsiran kalimat soal ini. Ya. Artinya 321 ya? 4321 kalau mau kayak gitu. Oh. Gini ya, kalau mau pakai rumus ya, itu tadi pakai aturan perkalian ya. Pertama, kita pilih dari 3 siswa di 2 tempat ini kan. Berarti itu permutasi 32. Oke. Anggap saja tadi kita pilih A1, A2. Sisa A3 lah di sini ya. Nah, sekarang si perempuannya B1, B2, dan B3. Ini 4 orang akan menempati 4 sisanya di tengah. Ya. Dan kalau dan ingat dikali. Nah, dikali ya ini kan urutan diperhatikan ini tentu. B1, B2, kalau B2, B1 itu berbeda. Permutasi 4 menempati 4, P4, 4. Nah, gini aja. 3.456 jawabannya. Ya, tinggal perkalian saja ini sebenarnya ya. Iya. Ini yang perlu ini. Nah, jadi permutasi 32 itu kan 3 faktorial per 3 kurang 2 1 faktorial ya. Iya 3 kurang 2 ya. Nah, ini kalau sama itu kan sebenarnya 4 faktorial per 4 kurang 4 0 faktorial. Kita tahu 0 faktorial 1. Jadi langsung saja ini 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, jadi kalau ada 4 orang menempati 4 tempat langsung 4 faktorial gitu ya. Itu cara mudahnya. Ada 5 orang menempati 5 tempat 5 faktorial. Ini tinggal mengalihkan saja nih. Ya. Berarti tadi ini 6 ya. Ini berapa nih? 24. 24. 144. Nah, gitu aja kok besar sekali angkanya. Oke, sudah ngerti. Kok suaranya ini kurang apa namanya? Kurang jelas. Oke, sekarang sudah jelas. Oke, udah jelas. Oke, sip. Selanjutnya, Pak. Oke, nah kalau paham materi ini, ya, 11. Sekarang, Pak. Nomor 12. Ya, boleh dicoba nomor 12. Silakan. Sebenarnya ada lagi sih materi yang seperti ini ya. Tapi ini dulu ada 12 dulu. Suatu bit didefinisikan sebagai susunan angka yang terdiri dari 8 angka atau digit, yaitu 0 atau 1. Contoh 0, 1, 1, dan seterusnya. Itu ada 8 angka. Pertanyaannya banyak jenis bit yang membuat angka 1 tepat sebanyak 5. Oke, silakan coba dulu. Angka 1-nya tepat 5, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ini sampelnya aja ya. Angka 1 tepat 5. Itu. Contoh ya. 1, 1, 1, 1, 1. Berarti nolnya ada berapa? 3 ya. Nah, ini 1 aja sampelnya. Nah, ini 1. Berarti kan bisa lagi yang lain. Gitu, misalnya 56 jawabannya, Pak. Gimana? Ya, benar nggak? Benar nggak, Pak? Rumusnya apa rumusnya? Hah?
Rumusnya dipakai rumus apa? Nah, pakai permutasi. Bentar. Sebentar. C85. Udah deh. Ngomong. Ini kalau manual ini cukup banyak sebenarnya. Kalau manual ini 1. Nanti 1 0 dulu 1. Nah, ini yang kedua ya. 1 1 1 1 0 0 1 0 udah 3 dan seterusnya banyak sekali kan. Penuh itu. Boleh. Oke, ini Hana udah jawab ya. 8 dipilih, 5 jadi tempat untuk memposisikan angka satunya. 8 dari 8 dipilih 5. Oh, Andreo. Apa Andreo? Oh, ngechat. Halo Pak. Rumus kombinasi berulang apa ya? Ya, benar. Itulah mau Pak kasih ya. Jadi, kalau berulang, itu namanya adalah permutasi dengan M unsur yang sama. Permutasi dengan M unsur. Tapi itu bukan pakai permutasi kan? Pakai permutasi nih. Permutasi.
Ya udah 56 jawabannya. 26. Oke, sebentar ya, ini 56. kasih dulu teorinya ya. Jadi rumusnya ya, permutasi n di sini, n. Nah, m itu di bawahnya ini ada yang sama. Seperti ini ada yang sama nih. Anggap saja M1, M2, dan seterusnya. Ya, sampai M ke K. Itu rumusnya nanti langsung aja n faktorial per ini M1 faktorial dikali M2 faktorial dan seterusnya sampai yang sama MK faktorial. MK faktorial. Gitu. Ini rumus untuk permutasi dengan M unsur sama. Contoh yang sederhana aja. Contoh misalnya. Contoh dari kata mata. Ada berapa bisa dihitung susunannya? Kalau manualnya tentu ini disusun dari alfabet ini A, A, M, T ya kan? Kita mau nyusun kata mata. Apa lagi? Secara berulang ada sebanyak 2 kali. Yang 2 kali ya ini 2 ya. Nah, jadi kalau pakai rumus langsung saja dia nanti ini banyaknya adalah n-nya ada berapa n ini? 4 faktorial per yang berulang itu ada 2 kali. Ya. Ini 4 kali 3 2 faktorialnya kan habis ya. Ada 12. Ya ini habis. Ada 12 nanti ini banyak sekali. Udah. Kalau ini berarti n-nya itu semuanya ada 8 ya. 8 faktorial. Unsur yang samanya kan ini nih. Angka 1 ada sebanyak tadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 faktorial. Dan angka 0-nya itu sebanyak 3 faktorial. Ya memang mirip jadi rumus kombinasi nih kayak gini kan. Tapi dari sini permutasi dengan M unsur yang sama. Kita tinggal hitung aja. Artinya benar dong jawaban aku. Iya bisa jadi benar. Bentar ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial gitu kan. Per 5 faktorial, ini 3 faktorial 6. Iya. 356 sih jawabannya. Gitu ya. Lanjut nomor 13, Jen. Yang udah jawab nomor 13. Oh, langsung 13 dan 14 aja, 2 soal. 13 dan 14. Langsung 2 soal aja. Langsung dikirim aja di foto aja ke WA ya.
nomor 13. Suatu string terdiri dari 10 angka 0, 1 atau 2. Ya, ini berbeda, boleh ada angka 2. Kalau soal tadi nomor 12 hanya boleh angka 0 dan 1. Ini boleh angka 0, 1 dan 2. Bobot string didefinisikan sebagai jumlah angka-angka dalam string tersebut. Sebagai contoh, string 0002 002, 001 mempunyai bobot 5. Berarti kan 2 tambah 2 tambah 1, 5. Itu bobotnya 5. Nah, pertanyaannya, banyak string dengan bobot 4. Silakan. Coba dulu. Gimana? Andrew udah selesai? Udah. Dikirim aja di WA nomor 13. 600 itu jawabannya nomor 13 itu 615 string. Mana? Apa? Nomor 13.
di WA, di WA. Dikirim. Hmm. Dikirim. Ada juga yang dapat 13 ribuan nih. Ya, kita lihat dulu yang mana betul ya. Oke, dari kirim ya. Yang pertama, satunya 4 kali. Oke. Rumusnya 10 faktorial per Sudah benar Kak, Pak? 6. Hah? Apa? Itu yang kasus 1 itu berarti yang 6 itu maksudnya angka 0 ya? Iya. Nolnya 6 kali kan? Iya. Oke. Itu sudah benar belum? Caranya benar, nomor 1 caranya benar. Ya. Nomor 2, yang 2 tujuhnya itu angka 0 7 ya. Angka 2-nya 1. Angka 1-nya 2. Oke. Yang kasus 3 2 tambah 2, 8 angka 0 dan 2 angka 2. caranya benar. Bentar ya, perhitungannya. Ya, kayaknya sih benar ya, sebentar ya. Yang lain mana yang belum ada yang kerjain lagi? Ya, kita bahas ya. Ya, mungkin ada beberapa temennya masih bingung. Oke, kita bahas aja. Jadi, yang diminta adalah string berbobot 5 ya. 4 yang ditanya ini ya, 4. Bukan 5 ya, 5 itu contoh saja. Nah, kita bagi kasus ya, untuk nomor 13 ini. Caranya kita bagi kasus. Bagi kasus. Kasus pertama, supaya 4 bisa tadi angka 1-nya ada 4 Kali. ya. Artinya 0-nya ada banyak. Ada 10 ya. 10. Ya, ada 6. Ada 6. Ini ada 6, ini ada 4. Nah, ini menurut rumus permutasi dengan M unsur yang sama, rumusnya N faktorial, berarti langsung saya 10 faktorial per yang sama itu ini ya, 4 faktorial kali 6 faktorial gitu ya. Nah, ini hitung aja nih. Langsung kita hitung ya. 10 kali 9, 8, 7. 6 faktorialnya akan mati dengan 6 faktorial sini. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2. Oke, kita coret. 4 kali 2, 8 coret. Ini tinggal 3. 3 kali 7, 21. Kali 10, 210. Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua, supaya jumlahnya 4, satunya 2. 2-nya 1 ya, 4. Berarti angka 0-nya ada. Ini sudah 3, 7. Nah, ini yang sama tadi. N faktorial 10 yang sama tadi. Ini angka 1 ada 2. Angka 0 ada 7. Oke. 10 kali 9 kali 8. 7 faktorial habis saja langsung. 360 ya. Baru kasus ketiga. 22. 0-nya ada 8. Ini kan sudah ada 2. Ini 10 faktorial per 2 faktorial 8 faktorial. Nah, mau aja nih 10 kali 9 8 faktorial mati bagi 2. Berarti 9 kali 5 ya. 5. Nah, tinggal jumlahkan saja.
5, 10, 11, 615. Benar kah? Oke, sip. Benar ya? Benar. Ya, benar. Nomor 14 sudah? Belum. Saya kerjakan dulu. Oke, sip. Jaki, gimana Jaki? Ngerti nggak nomor 13? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Ini Lia gimana Lia? Halo Lia. Ngerti Lia? Ngerti ya? Iya Lia. Oke, yang penting bisa diikutin aja. Silakan. Ini kayaknya sih mudah, materi yang ini mudah buat Bapak. Nomor 13 ini. Nomor 14, banyak bilangan 7 angka berbeda yang dapat dibentuk dengan cara mengubah susunan angka dari 2504, 224. Nah, ini kan ada yang sama tuh. Nah, silakan coba dulu. Ya, dijawab aja jawabannya. Oh, udah dikirim? Ya, fotokan aja. Gitu doang. 10. 10 itu apanya 10? Kan 3. 7 bilangan. Oh ya Pak, sebentar. Masih salah.
masih salah juga ini Andrew. Ya, Bapak kasih clue-nya lagi ya. Petunjuk nomor 14. Hati-hati 0 tidak boleh di depan. Kenapa? Karena kalau angka 0 di depan, dia bukan lagi bilangan 7 angka. Tapi jadi bilangan 6 angka. Hati-hati. Sipa. Sana. Sama abang. Pelan. Oke, Pak, sudah. Halo? Sudah. Dikurangin lagi ya. Ya, dikurangin dengan kejadian yang itu, yang nolnya di depan. Iya. Yang 0 di depan. Ya, 360 jawabannya. jawabannya 360. oke ya. Sudah 2 orang jawabannya sama. Oke. Ya. Betul ya, begitu. Oke. Jadi ini Bapak bahas ya. Nomor 14 tadi ini bagi yang masih belum paham. 7 angka berbeda, ini ada 7 nih. Kalau Bapak buat ini duanya ada 3 kali. 2, baru 4 nih 2 kali. 44 sama 05. Oke, anggap saja ini kita cari susunannya semua sebanyak 7. Itu 2, 3, 4, 6, 7. Berarti ini 7 faktorial per yang sama itu angka 2 ada 3 sama angka 4 ada 2. Ya. Nah, ini dihitung. Nanti hati-hati 0 bisa di depan. Nah, kita buat kasus berikutnya yang dilarang. 0 tidak boleh di depan. Berarti di sini 2, 4 sama 5. Ya, jadi ini yang ini 0 depan, ini aja yang kita cari. Nah, yang ini kan ada 6 nih. 6 faktorial per 2-nya ada 3 ya. 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, hasilnya nanti kita kurangkan saja. Gitu ya. Oke, Jaki juga ada kirim. Jawabannya 360. Oke, sama ya. Berarti nanti setelah itu 420 ya. Dikurang 60 ya. Ya, 360. Oke. Nah, sekarang laptop nomor 16. Ini sudah dicatat ya, Nomor berapa, Pak? 16 yang ada laptop. Oke.
Dua huruf vokal bersebelahan ya. 360-nya itu rumusnya dari mana ini, Hana? Ini hati-hati ya nomor 16 ya. Di sini syaratnya dua buah huruf vokal harus bersebelahan. Vokal itu A dan O. A, O harus bersebelahan. Ini soal pernah keluar di lomba LOPI ini ya, soal ini. Rupanya dari LOPI. Olimpiade LOPI.
totalnya nggak dicari, 390 itu nggak dicari. Oke, kayaknya masih belum paham nih, banyak belum paham ya. Ini Bapak bahas aja lah. Laptop, Pak, sebentar. A dan O harus bersebelahan, berarti dihitung satu gitu. Ini dihitung satu AO. Sisanya L, P 2 kali ya. T dulu, T, P, P. Jadi karena berdekatan, ini dihitung satu aja dulu, anggap satu. Berarti dianggap ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, dianggap ya 5 huruf akan menempati 5 tempat gitu. Hati-hati dengan P. P itu unsur yang sama. Pak, jawabannya 24. Halo? Pak. Oke. Jadi gini. Tadi Bapak bilang AO-nya harus bersebelahan, berarti anggap jadi 1 kan? Ya, berarti ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial per unsur yang sama, P sama P ya. Per 2 faktorial. Udah. Tetapi ya, AO tadi kan bisa dirubah jadi OA ya. Jadi sekali lagi dengan 2 faktorial. Itu. Ya, benar sih 120. Coret ininya. 120. 5 faktorial kan? Iya, kali 2. Kalau kayak gini nih, misalnya. AOI MN RR R. Nah, ini coba. Berapa nih? Sama ya, syarat huruf vokal harus bersebelahan. Coba ini. Bapak ganti lagi nih. AOI MN RRR. Nah, coba. Nah, dengan rumus yang tadi. Enam faktorial harusnya. R-nya 3. R-nya kan 3.
720 tuh ya 720 kan, Pak. 720 720. 6 faktorial. 720. Oke ya. Ya, jadi ini tadi yang mana yang harus berdekatan? AOI kan? Ya. Ini dihitung satu ya. Oke, hitung satu. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 faktorial per unsur yang sama yang ini 3 ya. 3 faktorial. Jangan lupa dikalikan lagi yang ini. AOI bisa bertukar. 3 faktorial. Berarti ya ini 6 faktorial 720. Oke. Oh ya, ini kepada teman-teman yang lain ya, ini hari ini ada bergabung Andreo Leonil Iskandar ya. Jadi Andreo ini siswa SD ya, SD kelas 5 apa kelas 6? Kelas 6. Kelas 6 SD ya. Nah, dari Bangka Belitung. Jadi baru masuk hari ini ya, mengikuti pelajaran. Sudah pertemuan kelima sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena Bapak kan kasih juga materi yang sebelum-sebelumnya dalam bentuk ada video. Ya. Oke. Jadi perlu diketahui Andreo ini waktu kelas 5 SD dapat medali perunggu ya, Ya. di Ya. OSN tingkat nasional SD di kota mana tuh? Tahun berapa tuh? Tahun 2020. Tahun 2020. Oh, kemarin baru aja ya. Iya. Online, itu online ya? Iya. Oh, nasionalnya online atau Online. tapi ada pengawasan ya? Ada pengawasan ya? Ya, ada. Ada ya. Memang apa harus Pakai Zoom pengawasannya. zoomnya kamera ya? Iya, Harus aktif ya? Iya. Iya. Oke. Itu ya, jadi supaya teman-teman yang lain nggak terkejut nih di sini. Kita udah ada berapa orang? 5 orang berarti. Oke. Nah, jadi hari ini cukup ya. Jumat depan kita lanjut lagi. Ya, masih tentang kombinatorik juga. Nanti berikutnya baru kita masuk ke geometri. Oke. Ya, sekian sampai sini dulu. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.